Inspirasi. Kalau misalkan Indonesia pinter-pinter, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian nih, ini ada cerita baru nih, ada video viral baru nih di Indonesia nih guys. Seperti biasa udah, kalau di Konoha itu pasti ada, setiap hari itu ada video-video terbaru guys, terbaru dan terheboh, tertrending gitu pokoknya spesial deh. Iya, ini gue dari video ini ternyata banyak perbincangan yang sangat bagus, pengen gue dengar dan pengen gue sajikan buat kalian semuanya guys. Seperti apa videonya? Seperti ini dia guys. Jepang bangkrut. Ini dia guys. Jepang bangkrut karena kalau Indonesia pintar. Iya. Apa hubungannya? Iya, jadi kan teori konspirasi ya. Ini teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia pinter-pinter, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya dari sana. Kita bisa bikin sendiri. Karena kalau misalkan kita pinter. Tetapi karena kita nggak pinter, maka kalau kita nongkrong di pinggir jalan, maka semua kendaraan yang lewat itu adalah berlabel Jepang. Ya walaupun nanti ada regulasi baru sekian persen spare partnya dari Indonesia dan sebagainya, tapi intinya itu adalah Jepang kan. Nah karena apa? Karena kita tidak bisa membuat itu atau menciptakan lisensi itu. Nah kenapa agar kita tetap tidak bisa membuat, maka sumber daya manusia itu harus dibuat rendah. Gimana caranya? Dengan bikin lembaga-lembaga pendidikan yang akan merusak bangsa. Teori konspirasinya gitu. Makanya beberapa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan pendidikan kita itu nampaknya merusak otak secara sistematik daripada menghasilkan. Jadi contohnya gini nih, yang merusak otak itu gini. Pak Benix punya otak, saya juga punya otak. Nah, bagaimana cara otak bekerja itu? Otak hanya akan menyimpan sesuatu yang menurut dirinya penting. Menyimpan informasi hanya yang penting saja. Yang menurut dia tidak penting itu akan diabaikan. Lupa. Dan itu akan tergantung pada bakat yang juga sudah disadari oleh Pak Benix, disadari oleh saya. Jadi misalkan orang-orang yang sejak awal bakatnya memang musik, jadi dia akan mudah lebih hafal pada musik, dia lebih bisa menciptakan, dia lebih peka terhadap musik yang enak dan gak enak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ada pelajaran yang berhubungan dengan musik, itu pasti akan menerap lama dalam otaknya. Gitu kan? Kalau yang suka pada misalkan olahraga, maka dia akan lebih mudah mengingat materi-materi atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan olahraga. Gitu. Nah, rumusnya begitu. Itu kerja otak itu begitu. Nah, sekarang tidak jadi begitu. Sekolah-sekolah kita itu semua pelajaran harus dipelajari bahkan ketika kita tidak tahu tujuannya apa. Tadi yang gue bilang itu, yang komplain itu ya. Belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa ini. Kan kita nggak ngerti juga siapa istrinya Kapten Patimura gitu. Buat apa? Ya, buat apa? Buat apa bro? Dan kita tanya misalkan nanti kepada Pak Prabowo, tahu nggak itu? Nggak tahu. Nggak taunya pun jadi presiden. Artinya apa? Materi-materi itu tidak relevan buat kehidupan karena ada tahu dan tidak tahunya kita nggak ngaruh buat kehidupan. Kan tadi nggak tahu kan? Jadi investor, punya perusahaan, itu jadi presiden, itu jadi artis. Padahal mereka nggak tahu. Padahal gue nggak tahu tanggal lahirnya Soekarno. Nah iya. Nah misalkan begitu ya. Nah artinya apa? Artinya pelajaran-pelajaran itu tidak relevan dan kita tidak sejak awal tuh nggak ngerti pelajaran-pelajaran itu, tapi dijejalkan. Akhirnya mekanisme dalam otak kita adalah kita lupakan karena nggak penting menurut kita. Lalu ada ulangan, kita harus mengingatnya, baca
lupa lagi, secara alamiah kita melupakan, baca lagi, lupa lagi, baca lagi. Otak kita sejak awal sudah dibuat stres, tertekan, buang-buang energi hanya untuk menghapus dan memasukkan lagi materi itu. Jadi otak kita tuh udah rusak. Akhirnya apa? Usia SMP, usia SMA, ketika kita sekolah, kemudian ada kabar, guru ini nggak masuk, hore! Kan jam pelajaran paling enak itu adalah jam pelajaran kosong. Bener juga. Padahal pas kita kosong tuh sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Kenapa kita seperti itu? Trauma belajar. Trauma belajar. Bayangin, trauma pada sesuatu berarti kita takut sama sesuatu. Ini trauma belajar. Kalau sudah trauma belajar, ya kedepannya dijamin SDM kita tuh rendah. Karena belajar aja udah trauma. Menyakitkan ya. Nah, itu dimulainya dari mana? Dimulai dari sistem pendidikan di mana kita dipaksa mempelajari sesuatu yang bahkan kita nggak tahu faedahnya apa. Gua tuh masih inget Pak Guru, gua harus bisa membedakan mana putik, mana kepala sari, mana mahkota sari. Iya. Buat apa coba? Iya. Dan nggak jadi apa-apa. Proses simbiosis mutualisme ya itu masih boleh lah. Tapi proses bagaimana amuba membelah diri. Lu bayangin kelas 2 SMP dulu pelajarin kenapa amuba membelah diri. Ada proses mitosis, ada meiosis. Kenapa ya gue pelajarin ini ya? Tapi kalau gue nggak bisa jauh disuruh maju dicambuk. Ada yang lebih penting dari situ. Apa? Materi-materi yang penting justru gak diajarin. Seperti? Kalau misalkan mau belajar biologi, belajarlah tentang diabetes. Karena kita negara keempat terbesar yang punya diabetes. Iya, betul. Yang mengancam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia benar-benar diantaranya adalah diabetes. Kita nggak belajar, makanya kita sekarang gendut-gendut. Nah itu juga. Tetapi di sisi lain sesuatu yang kita ngerasa nggak penting justru malah diajarin. Kan gitu. Makanya kita perlu tahu bagaimana gizi. Iya. Betul ya dari awal ya. Jadi sesuatu yang penting gak diajarin, sesuatu yang nggak penting. Nah misalkan belajar ekonomi, kan Pak Benix ahli ekonomi, tukang ekonomi. Misalkan gini, kalau misalkan mau meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan meningkatkan kemandirian finansial di antara mereka, maka waktu sekolah mereka seharusnya diajarin gimana caranya dapat duit, gimana caranya mengelola duit, dan gimana cara menguasai aset. Dan cara membayar pajak. Itu yang diajarin. Tapi pelajaran ekonomi kita adalah apa perbedaan ekonomi kapitalis, komunis dengan Pancasila. Doktrin. Nggak penting itu. Ya itu nggak penting, itu doktrin. Nah, jadi yang diajarin ya cara membangun bisnis, cara membuat pembukuan. Iya. Menurut gue tuh penting banget sih dari awalnya bagaimana cara financial management. Nah waktu sekolah kita gak bahas itu. Kita gak diajarin. Yang diajarinnya adalah ekonomi, tapi ekonominya tuh yang nun jauh di sana gitu. Ya mungkin sekarang udah gak relevan lagi. Iya itu, masa kita bahas ekonomi kapitalis sama komunis gitu. Emang zaman perang dingin apa? Iya udah selesai ya itu ya. Iya. Karena kita nggak diajarin, maka kita tuh nggak ngerti gimana caranya untuk mencapai kemandirian finansial itu. Dan akhirnya kita tergantung pada yang lain-lain. Kemudian untuk menutupi kemiskinan dan kegagalan kita melakukan dua hal. Satu, kita menyalahkan pihak lain. Yang tadi itu mental victim tuh. Kemudian yang kedua, kita menyalahkan Tuhan. Buset. Kalau dipikir-pikir sih iya ya. Iya bener juga ya. Di sekolah kita, di sekolah Konoha itu banyak yang gak penting sebenarnya pelajarannya itu. Yang penting-penting malah ketinggalan, malah ditinggalin itu, malah gak ada di pelajaran di sekolah itu. Di sekolah itu malah gak ada yang penting-penting itu. Yang harusnya kita belajar mempelajari itu semua ternyata gak ada gitu. Malah yang ada itu yang gak penting, yang ya udahlah nggak usah dipelajari sebenarnya gitu. Malah itu yang diajarin, malah itu yang ada dalam sekolah kita gitu. Ya disitulah kenapa masyarakat kita termasuk saya ya gak maju-maju orangnya. Bener juga ya. Masalah ini ya, apa tadi ya, masalah mobil kan kita mobilnya tuh dari Jepang semua ya, seperti Toyota dan lain-lain, dari Hatsu dan lain-lainnya udah itu semuanya dari Jepang ya, dari Jepun ya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya sih, kalau kita maju Jepun nih bangkrut dan nggak kaya tuh Jepun. Iya bener juga. Tapi di sini gue bacanya gini, waduh ternyata Malaysia ini udah ada di jalan yang bener nih. Malaysia ini udah bener-bener lebih maju dari kita, bener-bener lebih awal majunya dari kita. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, Malaysia sudah punya produk
kereta sendiri, produk mobil sendiri guys. Proton. Kalau lagi apa yang paling ramai di sini tuh Pro 2. Pro yang milik Malaysia tuh yang saya tahu itu Proton. Nggak tahu kalau Pro 2 tuh gimana ya. Gue nggak tahu yang itu, tapi yang pasti yang gue tahu itu Proton itu milik Malaysia, jenama Malaysia. Itu waduh, ini terobosan yang baru sebenarnya. Terobosan yang bagus ya. Terobosan yang bagus untuk sebuah negara agar tidak didominasi oleh produk-produk asing. Jadi membuatlah produk atau apa ya, mobil sendiri, kereta sendiri gitu. Akhirnya apa? Malaysia masyarakatnya itu lebih memilih produknya sendiri gitu. Produknya bagus loh. Proton tuh bagus juga loh. Di Indonesia ya ada yang bilang di Indonesia tuh nggak ada Proton. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kalau di kampungku aja, di kampungku itu timur Jawa ya. Jadi ujungnya Pulau Jawa tuh paling timurnya tuh di gua guys gitu. Di tempat gua gitu. Itu aja di sana aja itu ada Proton, ada Exora, ada Proton Wira ada. Yang ini yang pernah gua lihat ya. Proton Exora, Proton Wira, ada Saga juga. Ada Saga di sana yang pernah gue lihat nih. Ada apa lagi ya? Tapi yang paling banyak tuh Exora guys di sana. Exora tuh banyak lagi di sana. Sampai sekarang pun banyak lagi Exora. Karena di tempat gua itu yang paling populer itu kereta yang banyak isinya, Contohnya kalau Exora itu kan ada 3 baris tuh. Jadi banyak isinya. Jadi banyaklah peminatnya di sana. Kalau seperti Wira itu kurang peminat karena kalau di kampungku itu kenapa lebih memilih yang 3 baris? Karena kalau yang 3 baris itu bisa satu keluarga. Jadi keluarga yang nggak punya kereta itu bisa naik sekali guys gitu. Itulah kalau di kampungku, nggak tahu di kampung kalian yang mungkin ada perbedaan ya mohon maaf lah gitu. Di kampungku tuh seperti itu. Kalau kereta yang banyak isinya tuh pasti laku di sana. Seperti Exora itu, makanya Exora itu banyak di sana. Jadi kalau ada orang yang bilang di Indonesia tuh nggak ada Proton, bohong. Di tempat gua tuh banyak guys, Exora, Wira dan lain-lain lah, ada banyak lah gitu. Yang sering gue lihat itu di jalanan itu ya Exora. Pokoknya Proton yang isinya banyak itu, yang 3 baris seperti Proton Exora itu pasti banyak di Indonesia guys. Jadi jangan bilang di Indonesia tuh nggak ada Proton, bohong banget guys gitu. Jadi berbanggalah untuk kawan-kawanku, saudara-saudaraku, orang-orang Malaysia, karena kalian memiliki produk kereta sendiri atau produk mobil sendiri. Sedangkan kita masih dijajah produk Jepang sampai sekarang. Ya, Jepang itu udah nggak ngejajah Indonesia secara ketentaraan atau nggak dijajah seperti dulu. Tapi kita masih dijajah di perdagangan lah gitu ya, perdagangan seperti mobil atau kereta lah gitu. Kita tuh masih dijajah di situ karena kita nggak punya mobil produk sendiri, kereta produk sendiri guys gitu. Itulah kenapa gue selalu bilang Malaysia tuh lebih maju lah dari Indonesia. Ada yang ngeyel, enggak, malah Indonesia lebih maju. Ya udahlah, terserah kalian dah. Oke lah guys, terima kasih buat semuanya. Nih patut dicontoh guys sebenarnya Malaysia ini, bener. Kalau dipikir-pikir tuh patut dicontoh loh, patut banget loh. Kalau kita punya produk sendiri, mungkin kita itu lebih bangga dengan produk sendiri guys. Bangga guys, sebuah negara yang kita tempatin, yang kita lahir di sana, punya produk kereta sendiri. Wah, Malaysia juga punya produk moto sendiri yaitu Modernas guys. Indonesia kapan? Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.